Kang Ujang, kita akan kembali ke Istora Senayan ya. Kita akan melihat bagaimana suasana terkini di sana. Kita akan dengarkan bersama pesan kebangsaan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri. Setiap pemimpin pasti melakukan 3 hal. Apakah dia RI 1, gubernur, bupati, wali kota. Yang pertama, program-program yang sukses dan berhasil. Yang kedua, ada kekurangan di sana-sini. Yang ketiga, ada program-program, walaupun mungkin tidak banyak jumlahnya, gagal. Pasti koalisi perubahan untuk persatuan ini, yang sukses pasti kita pertahankan, kita lanjutkan. Dalam berpolitik, pasti etika dan hati tetap kita jaga. Mengambil hati seseorang harus kita prioritaskan daripada kita mau menang sendiri. Kalau setiap anak bangsa ini mampu melakukan hal itu, kritik konstruktif itu tidak akan membuat seseorang itu benci dan bermusuhan. Kita terima. Kalau kegagalan terjadi di sana sini atau kekurangan, ya kita teruskan dan kita sempurnakan. Kalau program dari siapapun terjadi kegagalan, ya jangan kita ulang. Kita buat program yang berikutnya yang sukses. Itulah yang diinginkan oleh koalisi perubahan untuk persatuan. Berubah untuk bersatu. Saya akan berikan contoh cerita yang inspiratif. Tidak usah dalam komunitas yang besar, setiap kita pun harus lakukan perubahan yang baik. Ada seseorang yang hidupnya itu pas-pasan. Supaya saya bisa melihat semuanya. Ini contoh sederhana supaya setiap kita ini punya potensi untuk melakukan perubahan yang positif. Di depan rumahnya lewat seorang nenek yang jalan terpincang-pincang. Di atas 75 tahun. Si anak muda tadi melihat rupanya kakinya ada lubang di situ. Digandinglah si nenek ini dari tempat asalnya. Dilihat tempat untuk nenek tinggal tadi tidak layak untuk tidur manusia, coba. Karena sebagian kita melihat ini bukan nenek saya. Ini bukan orang tua saya. Oleh anak muda tadi dan istrinya sepakat untuk merawat nenek ini. Diberikan makan, diusap, sudahlah. Setiap hari suami istri tadi datang untuk memberikan makan pada si nenek ini. Ya baik, pemirsa, itu tadi kita dengarkan bersama pesan kebangsaan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri. Kembali kita diskusi, Kang Ujang, kalau menurut Anda sendiri, seberapa penting sebetulnya pidato politik Anies Baswedan bagi kader PKS pada sore hari ini? Sangat penting, Bang. Kenapa? Karena itu kan dalam konteks membangun semangat juang. Membangun konsistensi dalam perjuangan. Jadi kader-kader PKS juga kan harus punya harapan dalam konteks kemenangan itu. Dan Pak Anies Baswedan harus mampu meyakinkan kader PKS ya dalam bilannya hari ini bahwa ya Pak Anies mungkin bisa punya potensi menang dan bisa menang itu harus dikemukakan dan disampaikan dalam pidato kenegaraan tersebut. Karena bagaimanapun kan kader-kader itu punya harapan. Harapan apa? Harapan kekuasaan. Harapan menang agar apa? Agar bisa menata Indonesia ke depan begitu. Oleh karena itu pidato yang disampaikan oleh Pak Anies bukan hanya sekedar substansi ya kenegaraan, bukan hanya substansi soal kebangsaan, tetapi bagaimana memberikan semangat juang pada kader PKS untuk bisa sama-sama memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Karena saya meyakini ya ini pertarungannya akan habis-habisan, akan mati-matian. Jadi ya semua harus siap lahir dan batin dalam konteks pertarungan Pilpres ini. Tapi saya ingin mengatakan ya bagaimana kalau saya sih pengamat ya menyarankan kepada semua partai ya untuk menjaga ritme demokrasi ini dengan
dengan bahagia. Bagaimana misalkan sehebat apapun pertarungannya, tetap pesta demokrasi ini harus happy gitu, harus dijalankan dengan penuh keceriaan. Jangan sampai bertarung tetapi menghilangkan nilai-nilai keadaban gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan Bang Egan bahwa sangat penting pidato sore hari ini untuk memberikan semangat juang dan menjaga konsistensi dalam perjuangan itu. Karena kan tidak ada kemenangan yang tidak diperjuangkan. Oleh karena itu Anies tahu persis terkait dengan prinsip perjuangan itu. Dan tidak ada kemenangan juga tanpa persatuan. Oleh karena itu Pak Anies juga pasti tahu persis persatuan yang harus dijaga dan dirawat oleh kader-kader PKS termasuk oleh Koalisi Perubahan.